Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZenQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Gengs, kali ini kita akan bahas rahasia perencanaan masa depan Mr. X dan 3 tips dahsyatnya. Kisah Mr. X ini bukan kisah yang dibuat-buat. Ini adalah kisah nyata. Mr. X dikenal memiliki karir yang bagus. Jabatan demi jabatan berhasil diraihnya. Apa yang membuat Mr. X berhasil meraih jabatan yang diimpikannya dari waktu ke waktu? Ternyata ini karena berkat model perencanaan Mr. X yang sungguh patut untuk dicontoh. Mr. X memiliki rumusan demikian. Setiap yang bersangkutan berhasil menduduki jabatan tertentu, berikutnya Mr. X langsung membuat perencanaan. Dia memiliki mimpi, memiliki sasaran dengan jelas. Misalkan katakanlah seperti ini. 2 tahun ke depan, saya insya Allah menjadi bla 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 bla, yakni jenjang karir yang berikutnya. Kadang-kadang Mr. X mentargetkan 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun. Nah, setelah menetapkan 2 tahun ke depan, saya insya Allah menjadi bla bla bla, Mr. X selanjutnya membagi beberapa sub-sasaran. Sub-sasaran yang pertama adalah mengidentifikasi persyaratan promosi. Mr. X mencari informasi persyaratan promosi, baik itu informasi yang secara tertulis ataupun tak tertulis. Untuk bisa mendapatkan identifikasi persyaratan promosi ini apa yang harus dilakukan? Nah, disitulah Mr. X merencanakan aktivitas dan bila mana perlu adalah subaktivitasnya. Nah, sub sasaran yang berikutnya yang harus menjadi perhatian dari Mr. X adalah mengevaluasi peluang. Apakah peluang jabatan yang diinginkannya itu kira-kira dalam 2 tahun mendatang ada apa enggak di perusahaan di mana sekarang saya bekerja? Kalau enggak ada peluangnya di luar gimana? Mr. X sekali lagi mencari informasi. Berapa lama waktu yang harus saya butuhkan untuk mengevaluasi peluang ini? 1 bulan? 2 bulan? Kapan dimulai? Kapan diakhiri? Bertanya sekali lagi, kesana kemari, mencari informasi dari berita-berita, dari sumber-sumber networking yang dia miliki, sehingga dia dapat gambaran yang jelas kira-kira 2 tahun mendatang itu peluangnya cukup banyak atau tidak. Subsasaran yang berikutnya lagi yang menjadi perhatian dari Mr. X agar bisa mencapai jabatan yang diinginkannya adalah performance watch and wins. Kira-kira untuk bisa menduduki jabatan tersebut, kinerja yang seperti apa yang bisa dijual, yang bisa dipertimbangkan untuk akhirnya diberi amanah untuk menduduki jabatan tersebut. Dan kira-kira kompetisinya seperti apa? Kalau saya melihat kondisi internal di perusahaan saya, kompetitor saya untuk meraih jabatan itu kira-kira siapa saja? Kinerja orang-orang yang menginginkan jabatan sebagaimana saya itu seperti apa? Dan kinerja saya sendiri seperti apa? Apabila kinerja saya dibandingkan dengan kinerja mereka, apakah di bawah mereka atau sama ataukah di atas rata-rata? Nah, inilah yang disebut performance watch and wins. Nah, ini dilakukan secara berkala oleh Mr. X. Mr. X punya prinsip kinerja saya harus di atas mereka-mereka yang punya keinginan sama untuk menduduki jabatan tersebut. Baik dari aspek proses bekerja ataupun dari aspek hasil dari proses kerja itu sendiri. KPI-nya adalah KPI proses dan KPI result. Nah, itu yang selalu dimonitor oleh Mr. X supaya namanya selalu berada di posisi teratas. Sehingga di saat peluang jabatan itu muncul, namanya menjadi nominator yang pertama. Atau paling enggak nominator yang kedua. Nah, performance watch and wins dilakukan setiap berapa waktu. Nah, itu ada di deskripsi aktivitas dan subaktivitas yang direncanakan oleh Mr. X. Subsasaran yang berikutnya yang menjadi perhatian Mr. X adalah extra execution area. Area-area mana saja yang mengharuskan saya untuk menunjukkan eksekusi ekstra. Dan sekaligus ini adalah area yang sensitif. Area sensitif di sini dalam artian adalah area-area eksekusi yang menjadi perhatian oleh para penilai. Terutama dalam hal ini adalah bisa jadi atasan atau satu atasan lagi. Atau mungkin area yang dinilai oleh teman-teman yang satu jabatan dengan diri. Area-area yang penting yang menjadi perhatian tentang kesempurnaan eksekusi. Itu menjadi perhatian Mr. X. Saya harus menunjukkan area-area eksekusi ekstranya itu di mana saja. Apa yang harus saya lakukan supaya di area eksekusi yang menjadi perhatian ini saya menonjol dibanding yang lain. Berikutnya lagi yang menjadi sub sasaran dari Mr. X adalah self know-how improvement. Agar saya bisa mencapai jenjang jabatan berikutnya yang saya inginkan. Kira-kira perbaikan knowledge, pengetahuan, perbaikan skill, keterampilan saya, perbaikan perilaku
perilaku apa saja yang harus menjadi perhatian saya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, perilaku baru. Berikutnya lagi, subsasaran yang menjadi perhatian Mr. X adalah yang disebut 360 derajat networking. Gengs, bagaimana diketahui gengs, bahwa seseorang itu dipromosi untuk mencapai jabatan tertentu. Yang dilihat itu tidak hanya murni kinerja saja. Yang dilihat tidak hanya murni mengenai pengetahuannya, keterampilannya, perilakunya, tapi bagaimana yang bersangkutan bisa membina networking, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang seharusnya, dengan pihak-pihak yang relevan. Geng, dari pengalaman, kalau kita mau mempromosi seseorang, kita itu tidak murni hanya melihat dari kinerja, tidak murni melihat dari apa yang dia lakukan, tidak murni melihat hanya dari pengetahuan yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, perilaku yang dia ekspresikan. Namun kita juga bertanya ke sejumlah orang tentang kesan dari orang yang kita promosikan. Jadi anak buahnya ditanya kesanmu terhadap atasanmu seperti apa. Kolega yang memiliki jabatan yang sama dengan yang bersangkutan ditanya kesanmu melihat si kandidat ini seperti apa. Tentunya konteks kandidat ini adalah Mr. X. Kadang-kadang atasannya bertanya ke kolega yang memiliki jabatan yang sama. Menurutmu Mr. X itu seperti apa? Nah, jadi karena peluang untuk mendapatkan promosi jabatan di titik tertentu juga berasal dari kesan-kesan yang timbul dari orang-orang yang berada di sekitar Mr. X, maka Mr. X memasukkan 360 derajat networking itu dalam subsasaran. Saya harus mengembangkan network ke siapa saja supaya orang itu memiliki penilaian yang baik terhadap saya, sehingga pada saat atasan saya atau tim penilai untuk mengevaluasi kandidat menduduki jabatan tertentu, orang-orang tersebut memberikan kesan yang baik. Nah, jadi Mr. X di sini masukkan dalam subsasaran karena ini berkontribusi untuk mendukung realisasinya sasaran utama dari Mr. X. Apa yang akan dilakukannya? Itu adalah aktivitas dan subaktivitasnya seperti apa. Bagi gengs yang baru bergabung, untuk bisa memahami penjelasan di video ini, kami sarankan supaya melihat video yang sebelum tentang bagan simpel untuk membuat sebuah perencanaan agar tahu apa yang dimaksud dengan aktivitas dan subaktivitas dan juga subsasaran. Oke gengs, kembali ke layar monitor. Subsasaran berikutnya dari Mr. X adalah leadership inisiatif. Karena setiap seseorang menginginkan peningkatan jabatan, maka selalu ada evaluasi tentang potensi kepemimpinan dari yang bersangkutan. Maka Mr. X menetapkan ini sebagai subsasaran. Kira-kira inisiatif-inisiatif kepemimpinan seperti apa saja yang harus saya mulai kembangkan agar bisa mendukung saya di 2 tahun mendatang menduduki jabatan bla 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 bla. Inisiatif tersebut bisa saja inisiatif pemecahan masalah, bisa saja inisiatif melahirkan terobosan-terobosan baru. Bisa saja inisiatif untuk mendorong orang lainnya melahirkan terobosan-terobosan baru. Nah, kira-kira supaya inisiatif kepemimpinan saya ini terlihat, aktivitas yang harus saya lakukan itu apa saja? Subsasaran berikutnya lagi adalah tentang fit and proper test preparation. Mr. X menyadari bahwa kandidat yang akan dicalonkan untuk menduduki jabatan yang diinginkannya pasti tidak hanya dia, pasti ada beberapa. Dan karenanya pasti ada proses yang disebut fit and proper test preparation. Apakah itu bentuknya wawancara? Apakah itu bentuknya model brainstorming? Apakah bentuknya presentasi? Apakah itu bentuknya tes-tes psikologis yang lainnya? Apa yang perlu saya persiapkan jika sudah tiba masanya fit and proper test? Apa saja persiapan yang harus saya lakukan? Nah, di situ dia merencanakan aktivitas dan subaktivitas. Gengs, gimana Mr. X gak berhasil? Mr. X begitu jeli memetakan subsasaran yang harus menjadi perhatian. Kalau melihat model penetapan subsasaran seperti ini, wajar saja akhirnya Mr. X berhasil meniti jabatan demi jabatan. Geng, Mr. X selain memetakan subsasaran dengan sangat jeli dan detail, ada 3 tips lainnya yang menjadi pegangan dari Mr. X. Tips yang pertama adalah kritisi dengan hebat setiap informasi, data, referensi, existing know-how, ataupun asumsi yang ada di diri kita. Karena kalau tidak kita kritisi dengan hebat, maka hati-hati. Bisa jadi informasi yang kita dapatkan salah, data yang kita dapatkan tidak valid. Bisa jadi existing know-how yang menjadi bekal kita itu ternyata tidak berlaku untuk 2 tahun mendatang. Bisa jadi asumsi yang selama ini kita punya juga ternyata tidak bagus. Gengs, khusus untuk tips 1 ini saya mau menambahkan sebuah cerita. Suatu saat saya ketemu seorang direksi dari perusahaan tertentu. Usianya masih muda, kinerjanya bagus. Pertemuan kita membawa sebuah diskusi tentang kepemimpinan dan periodisasinya. Dan kebetulan periode kepemimpinan beliau itu sudah menjelang berakhir. Karena beliau bekerja di sebuah perusahaan yang sudah dikenal memiliki aturan main bahwa setiap 5 tahun sekali ada
ada RUPS, dan di RUPS itulah ditentukan siapa-siapa yang akan menduduki jabatan direksi dan lain sebagainya. Sampailah kita diskusi mengenai kepemimpinan dan periodisasinya tersebut. Saat itu saya bertanya, "Bos, kira-kira gimana bos? Apakah masih menduduki jabatan yang sama untuk periode yang berikut?" Beliau mengatakan, "Ya tentunya masih, kan kinerja saya bagus dan saya masih muda. Pasti saya masih dipakai karena saya masih muda dan kinerjanya bagus." Satu saya bilang, "Bos, apakah usia dan kinerja menjadi persyaratan utama? Adakah persyaratan lain yang barangkali dipertimbangkan?" Beliau saat itu kekeh dengan asumsinya. Saya rasa tidak ada. Kalau kita sudah menunjukkan kinerja bagus, apalagi usia saya masih muda, nggak ada lagi. Nah, gengs, ini adalah sebuah asumsi. Alkisah, geng, ternyata setelah waktu berjalan, ada informasi bahwa beliau tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Nah, gengs, ini adalah tips yang memang relevan disampaikan oleh Mr. X. Kinerja yang bagus itu artinya apa? Itu juga harus dikritisi. Apakah kinerja bagus menurut persepsi saya itu dipersepsikan bagus oleh stakeholder yang lainnya, oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk merekomendasikan nama seseorang, dan juga harus kita kritisi. Apakah kinerja yang bagus saat ini itu cukup dijadikan sebagai basis untuk bisa menghasilkan kinerja di periode berikutnya dengan tantangan yang berbeda. Nah, karena sang direksi yang tadi tidak mengkritisi dengan hebat arti kinerja bagus antara dirinya dan orang lain dan dewan pengawas, komisaris, pemilik, dan lain sebagainya. Juga mengenai usia, apakah yang masih muda harus tetap dipertahankan? Karena kurang begitu mengkritisi atas apa yang menjadi pegangan dirinya, akhirnya yang bersangkutan terpleset. Nah, jadi gengs, pada saat kita membuat perencanaan dan ingin menggapai apapun yang kita inginkan, kita harus kritis terhadap informasi, data, referensi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gengs, tips yang kedua, semakin menantang goal utama dan sub-goalnya, maka harus semakin banyak pendekatan baru. Maka menurut Mr. X, cek and recheck ulang. Bila ternyata aktivitas kita dan subaktivitasnya itu pendekatannya adalah pendekatan yang masih sama dengan yang sebelumnya, tidak ada yang baru padahal sasarannya begitu menantang, sub sasarannya begitu menantang, maka hati-hati. Tidak mungkin kita bisa mencapai sasaran yang menantang, sub sasaran yang menantang jika pendekatan kita masih pendekatan yang sama. Dan tips yang ketiga, geng, dari Mr. X dalam membuat perencanaan adalah be hard on your goal but be soft and flexible on the way to reach the goal. Artinya adalah apa yang kita inginkan itu representasinya ada di sasaran utama dan di sub sasarannya. Artinya berpegang teguh itu jangan dirubah sasaran dan sub sasarannya. Saya menginginkan menjadi bla 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 bla, itu jangan dirubah. Saya harus mengidentifikasi persyaratan promosi, itu jangan dirubah. Tetaplah kekeh untuk menginginkan menjadi bla 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 dengan mengidentifikasi persyaratan promosinya. Namun mengenai the way to reach the goal, kita harus fleksibel. Yang dimaksud be soft and flexible di sini adalah tentang aktivitas dan subaktivitasnya, which is itu adalah sebuah perencanaan. Jadi jangan kaku dengan perencanaannya. Jangan kaku saya menginginkan aktivitas A, lantas aktivitas A ini harus terrealisasi. Nggak perlu seperti itu. Bisa jadi rencana awal adalah melakukan aktivitas A, di tengah jalan kita melakukan aktivitas B. Kenapa kita merubah aktivitas A ke B? Karena persyaratan promosinya berubah. Karena performance watch and wins-nya, gambarannya itu ternyata berubah dari yang asumsi sebelumnya. Nah, jadi kita merubah rencana. Jadi soal implementasi rencana itu harus fleksibel, tidak boleh kaku. Tapi soal sasarannya dan subsasarannya tetap sama, tidak boleh berubah. Soal waktu, kalau kita bicara waktu untuk mencapai sasaran, bisa jadi berubah juga. Tapi sasarannya tetap, misalkan 2 tahun ke depan ternyata nggak mencapai, nggak apa-apa, 3 tahun. Tapi saya harus menjadi bla bla bla. Nah, gengs, ini adalah rahasia perencanaan Mr. X sehingga Mr. X berhasil menduduki jabatan demi jabatan yang diinginkan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, gengs, dan semakin mendorong diri kita untuk membuat perencanaan yang baik untuk masa depan kita sendiri. Oke, gengs, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.